239. Jika engkau mencintai seseorang, berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk kedamaian mereka. Berdoalah untuk kemajuan mereka. Berdoalah untuk kesuksesan mereka. Berdoalah untuk kebahagiaan mereka. Dr. Bilal Philips. Cinta yang murni adalah cintanya lebah pada bunga yang memberinya nektar. Tidak pernah selama dia mengambil dirinya tak turut memberi. Terkadang manusia dicemooh egois karena menganggap cinta sebuah pemberian yang memberinya tugas menengadahkan kedua tangan menerima banyak luapan kasih sayang. Manusia hanya tahu menerima. Apa lebah yang beterbangan membawa nektar dan serbuk sari sang bunga tidak memberi manusia pemahaman tentang menerima dan memberi. Dengan mahkota warna-warni, bunga mempercantik dirinya agar lebah datang dan menghisap nektarnya. Kamu tahu nak, kenapa bunga rela melepas nektar dalam dirinya untuk dikonsumsi lebah? Miranda bertanya pada sang janin yang hidup berdenyut di dinding ovariumnya. Perempuan yang memakai gaun sutera putih lembut itu terkekeh membayangkan calon bayinya menggeleng karena tidak tahu. Itu karena bunga paham lebah tidak akan pergi tanpa membawa serbuk sari. Serbuk sari itulah yang akan tertebar ke bunga lain tatkala lebah terbang jauh. Hubungan mutualisme bukan. Lebah menerima banyak nektar dan bunga mendapat keturunan yang tak pernah berhenti bersiklus. Seperti dirinya dan Geraldian, semesta mempertemukan mereka dalam tragedi obat perangsang. Parasitisme. Geraldian pernah brengsek mengambil keuntungan dari perempuan yang sedang dipengaruhi zat afrodisiak. Lagi-lagi afrodisiak. Hubungan seksual mereka selalu diawali zat adiktif seperti itu. Tapi mungkin ibu bakalan lebih menderita semisal orang itu bukan ayahmu, kata Miranda mendekap perutnya yang masih rata. Kejadian di bar 8 tahun yang lalu sebenarnya merupakan skenario terbaik yang membuatnya mengerti sekarang. Tidak terbayang rasanya jika bukan Geraldian yang datang membawanya ke kamar tapi lelaki lain. Geraldian memang brengsek tapi mungkin itu cuma masalah waktu. Misal Miranda berandai-andai Geraldian tidak datang, semesta akan mendatangkan lelaki lain yang sama-sama brengsek. Zat afrodisiak memang semengerikan itu. Tapi kamu tahu nak, takdir Tuhan sering dicelai sebagai takdir paling aneh. Memang aneh, ibu sepakat, namun Tuhan tidak akan pernah membuat hambanya kesusahan tanpa memberi imbalan besar di penghujung hari. Takdir aneh memiliki tujuan yang luar biasa. Dia mendapat kekerasan seksual, dianiaya di markas paling mematikan, terjebak di gurun pasir dengan afrodisiak tertelan dan hampir tenggelam di lautan lepas. Kadang kalau tak berpikir rasional, PTSD yang dia idap beberapa waktu setelah diselamatkan bakalan bertahan menjadi depresi berat saking tidak kuatnya batin menahan. Namun siapa sangka, Tuhan berbaik hati menitipkan janin suci di rahimnya. Kini berdenyut telah berjantung dan memakan nutrisi yang Miranda bagi berdua melalui plasenta. Sekarang ayahmu tengah menjalani perawatan. Ada rindu terselip dari setiap kata yang terucap. Sudah sepekan lebih dirinya tak bersua dengan sang kekasih. Ini merupakan rekor terberat yang Miranda tanggung. Rindunya menggelegak, membuat kerongkongannya kering kerontang mendamba kucuran pertemuan. Ibu tidak bisa menjenguknya karena tidak diizinkan, dan disinilah ibu mengerti pola hubungan parasitisme kami sudah berubah jadi mutualisme. Memberi dan menerima, definisi cinta itu sudah ada dalam diri Miranda sejak sepekan yang lalu. Saat dirinya cuma bisa menengadahkan kedua tangan ke atas langit memanjatkan doa permohonan. Semoga Geraldian sembuh, semoga Geraldian cepat pulih dan semoga rencana mereka untuk berdiri mengucap janji pernikahan terlaksana. Siapa bilang mutualisme harus seperti burung bangau yang mendapat kuru dari kuda Nil dengan si kuda yang terbebas dari kutu? Siapa bilang mutualisme harus seperti kupu-kupu mendapat nektar sembari membantu bunga penyerbukan? Miranda tersenyum kecil. Doa yang saling terhubung adalah mutualisme sejati yang tidak ada tandingannya, lirih Miranda berkaca-kaca. Dari setiap doa yang terpanjat dari mulutnya, hatinya percaya, Geraldian juga melakukan hal serupa. Doa mereka melambung di langit yang sama. Bersama-sama mengarungi jalan terjal menuju tempat Tuhan. Doa mereka berdua melebur menjadi keajaiban. Mama, sapa seseorang mengetuk pintu. Miranda menghapus seluruh air mata di kedua pipinya gelagapan. Masuklah, Rai. Arai membuka pintu dan masuk dari sana dengan pakaian serba hitam. Apa ada yang sakit? Mungkin pertanyaan Arai berasal dari sembab yang menghuni wajah Miranda. Secepat yang dia bisa, Miranda menggelengkan kepala. Hanya sembab karena baru bangun tidur. Papa sudah menunjukkan peningkatan kesehatan, kata Arai memberi informasi. Miranda mendongak terkejut. Benarkah? Ya,
Sepertinya Dokter Bagas berhasil. Syukurlah, kata Miranda lega. Aku ingin sekali memeluk Mama. Mama lebih dari ingin, timpal Miranda tersenyum kecut. Tapi situasi membuat kita berjarak seperti ini, kan? Aku benci Tuhan, kata Array mengejutkan sang ibu. Jangan bicara seperti itu. Dia memang pantas dibenci, kan? Pembunuh punya alasan jelas kenapa dia mengakhiri hidup seorang manusia, tapi Tuhan membuat hidup Mama yang tidak bersalah semenderita ini. Dia melakukan sesuatu tanpa alasan. Miranda mengangguk mengerti. Dia paham karakter Array yang selalu menggebu-gebu dalam bersikap terhadap sesuatu. Array memang punya IQ tinggi yang sepadan dengan manusia terpintar sekalipun, namun emosinya masih labil serupa bocah 8 tahun lainnya. Miranda sebagai ibu siap memposisikan dirinya sebagai tempat saring sang anak. Kamu tahu nggak, Ray, kenapa besi yang berupa batu bisa jadi tiang setinggi dan sehalus ini? Tanya Miranda meraba tiang infus miliknya. Tentu saja karena ditempa, jawab Array cepat tanpa berpikir panjang. Ya, itu jawabannya, sayang. Pernyataan kamu tentang Tuhan punya jawaban yang baru saja kamu katakan. Tuhan ingin manusia kecil seperti Mama jadi manusia berharga. Bahagia cuma membuat Mama jenuh dan lupa diri, makanya Tuhan memberi Mama banyak cobaan bertubi-tubi. Tapi, sebelum menjadi berlian, batu mulia itu cuma seonggok batu yang tak bernilai. Dia menerima banyak tempaan sampai seberharga sekarang, begitupun Mama, Ray, sela Miranda tegas. Jangan pernah menghakimi cara kerja Tuhan. Itu tidak adil karena sejatinya kita tidak tahu apapun di dunia ini. Obat herbal yang diracik Dr. Bagas ternyata mampu menggambar generasi virus 89%. Angka yang sangat fantastis. Dalam sepekan pengobatan rutin, Geraldian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sembuh. Infeksi karena pertumbuhan virus di hatinya juga sudah mulai berkurang. Masih dengan memberi Geraldian pengobatan, Dr. Bagas mulai mengaplikasikan obat berguna itu pada Miranda. Dengan dosis yang sengaja dia minimumkan karena takut efek sampingnya sampai ke janin. Dan disinilah letak kesulitannya. Hormon perempuan hamil di trimester pertama yang membludak membuat Miranda mengalami morning sickness. Mual muntah inilah yang jadi kendala besar. Obat herbal racikan Dr. Bagas diaplikasikan langsung dengan cara mengkonsumsinya. Miranda yang selalu memuntahkan kembali isi perutnya tatkala diisi membuat obat itu selalu keluar. Butuh beberapa waktu sampai Miranda berhenti muntah dan membiarkan obat di dalam lambungnya bergerak ke titik yang diinginkan. Setelah 3 pekan bergelut dengan obat-obatan, grafik penurunan generasi virus, morning sickness, demam tinggi sampai kejang-kejang, Miranda dan Geraldian dinyatakan negatif virus. Virus mematikan itu sudah mati tanpa bisa menggunakan hati kedua insan itu sebagai inang. Mereka sembuh, kata Dr. Bagas berteriak senang. Bersambung, 240. Pendakian mereka di Medan membuahkan hasil yang manis. Virus tak bernama yang mematikan Nun Bengis merenggut inang dengan regenerasinya yang kilat kini musnah tak berjejak. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang pesakitan selain berita bahwa mereka terbebas dari penyakit. Seperti satu tim sepak bola yang menang pertandingan setelah mengalahkan banyak tim. Rasanya campur aduk dengan trofi kebanggaan diacung-acungkan. Benarkan kataku, gumam Geraldian lirih. Kita pasti sembuh. Bibirnya tak berhenti mengecup sejak dokter membiarkannya memasuki ruangan sang kekasih. Seluruh wajah Miranda sudah diabsen satu persatu, dari mulai dahi kecil mulus sampai bibir kecil favoritnya. Jangan pergi, pinta Miranda agak merengek. Kedua tangannya saling bertaut di belakang punggung Geraldian, merajam tubuh tegap berotot sang kekasih agar tak kemana-mana. Aku di sini, gumam Geraldian terkekeh. Dokter Firman bilang tubuh Miranda sedang mengalami pembludakan hormon-hormon penunjang kehamilan. Selayaknya zat adiktif, hormon ini juga membawa efek samping terhadap sang ibu, salah satunya mengaduk-aduk emosi Miranda. Apa selama hamil Array kamu juga begini? Begini apanya? Lebih manja, jawab Geraldian terkekeh. Mereka memang belum menikah, tapi selama menjalani peran kekasih Miranda dan mereka hidup seatap Miranda dan Geraldian selalu tidur di ranjang yang sama. Namun jujur selama tidur di ranjang yang sama, Miranda tidak pernah memeluknya seberat ini, seolah Geraldian hendak direnggut malaikat pencabut nyawa besoknya. Enggak, tiba-tiba nada suara Miranda langsung murung. Geraldian mengerang pelan tatkala tangan jenjang sang kekasih berhenti bertaut di belakang punggungnya dan malah berbalik memunggungi. Pasti salah bicara lagi. Kalau aku manja gini, emang kamu pikir aku bisa manja-manja ke siapa?
Aku hamil Arai sendirian tanpa siapapun di sampingku, bahkan untuk beli susu hamil pun aku harus kerja shift malam. Maaf aku salah bicara, lirik Geraldian menyentuh lengan Miranda. Tanpa diduga perempuan itu malah menepis sentuhannya seolah tangan Geraldian mengandung jutaan kuman yang bakal menularkan mirobiologi jahat. Kamu tahu nggak, Geral? Selama hamil Arai, aku sering berdoa semoga kamu mati, ungkap Miranda ketus. Geraldian melongo tak percaya. Kamu tahu sendiri aku kecelakaan dan lupa ingatan. Aku selalu berdoa semoga kamu impoten dan mandul. Hampir tiap malam saat aku nangis karena kehamilan Arai susah doa itu selalu aku lantunkan. Geraldian menggunakan kedua tangannya sebagai bantal kepalanya. Dia lahap langit-langit ruang rawat Miranda dengan senyum miris. Tapi semua doa itu nggak kekabul ya, Mir. Ya enggak lah, mana mungkin aku bisa hamil lagi kalau doanya kekabul, seru Miranda ketus. Kata Dr. Firman, hormon estrogen menjadi dalang dibalik naik turunnya emosi perempuan hamil. Tidak aneh jika selama kehamilan kali ini, Miranda begitu mudah tersinggung. Geraldian iseng menyahut, saking kesalnya dicueki sang kekasih. Ya udah kamu doain aku mati aja sekarang. Miranda terdiam, Geraldian mendengus pelan, dia bertumpu pada sikut dan melirik Miranda yang memunggunginya. Tak disangka, tubuh perempuan yang membawa dua nyawa itu malah sedang menggigit bibir dengan mata berurai air mata. Loh kok malah nangis? Tanya Geraldian mengernyit sembari memutar tubuh Miranda agar menghadapnya. Kalau kamu mati sekarang terus anak aku bapaknya siapa? Pertanyaan polos itu terlontar dari bibir tergigit Miranda. Kamu ngomong apa sih? Seru Geraldian terkekeh. Kamu nggak tahu definisi bercanda? Sayang. Nggak lucu, bentak Miranda. Kan kamu yang doain aku mati duluan tadi, timpal Geraldian gemas. Ya itu karena kamu duluan yang mancing, seru Miranda balas ngotot. Ya udah, oke, aku salah. Miranda masih menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Sini peluk lagi, kata Geraldian terkekeh. Aku hampir mati karena merindu tahu. Miranda menggeser tubuhnya dan langsung masuk ke pelukan sang kekasih. Diamnya perempuan berkulit putih pucat itu membuat Geraldian iseng bertanya lagi. Kamu rindu aku enggak? Adek bayi rindu, jawab Miranda lirih. Ibunya rindu? Enggak. Miranda diam. Enggak rindu? Iya, rindu kok. Geraldian tertawa puas. Tanpa perlu pernyataan eksplisit dia tahu untuk siapa perasaan cinta Miranda dilabuhkan. Untuk dirinya, dan itu sudah lebih dari cukup dibanding dunia dan seisinya. Selama masa pengobatan yang menyakitkan, aku mendadak sok berfilosofi tentang kehidupan, cerita Geraldian. Aku berpikir tentang kelahiran dan kematian. Aku yang punya agama tapi nggak pernah merasa melakukan aturannya mendadak memikirkan jagat raya. Memang benar kata orang, saat manusia dilanda keresahan, di saat itulah Tuhan sedang mengulurkan tangannya meminta sang hamba mendekat. Ini yang Geraldian rasakan saat virus semakin beregenerasi dan membuat tubuhnya kepayahan. Aku memikirkan mati, dan mendadak mikir, sebenarnya untuk apa sih aku hidup? Tuhan punya tujuan ketika meniupkan ruh pada bayi mungil yang kelak hidup dan dinamai Geraldian Rasongko. Tukang anyaman saja punya tujuan sederhana ketika membuat kursi rotan, apalagi Tuhan. Miranda tidak mau menyela cerita berharga dari Geraldian. Tidak setiap hari Geraldian mau bercerita soal perasaannya. Kata orang sih, manusia diciptakan itu untuk beribadah. Dan aku coba telah definisi ibadah itu. Lalu aku memikirkan pernikahan. Aku mendadak ingin punya keluarga utuh. Aku hidup di keluarga yang tidak utuh. Ayahku gila harta dan ibuku menderita karena keserakahan ayahnya yang merasa benar. Dulu rasanya memikirkan pernikahan saja agak mustahil. Dan sekarang kamu pengen menikah. Itu tujuan utama kita sayang, lanjut Geraldian melumat bibir bawah Miranda. Dan rasanya keinginan itu sudah semakin menggebu-gebu. Tidak sabaran, komentar Miranda menepuk bibir Geraldian. Aku pengen punya istri yang ada di ranjangku setiap malam. Aku pengen lihat kamu hamil setiap tahun dan rumah kita ramai oleh teriakan anak kecil. Hamil setiap tahun. Kamu pikir aku kucing? Seru Miranda mendengus. Tidak terima kasih. Aku bukan mesin penghasil anak. Aku akan buat kamu suka aku hamili. Geral, bentak Miranda gemas. Nanti adik bayi dengar. Geraldian menunduk dan melabuhkan kecupan di perut datar Miranda. Adik bayi pasti pengen punya banyak adik, kan? Oh ayolah, Arai saja sudah seaneh itu di usia 8 tahun. Jangan ada lagi Arai-Arai lainnya, aku nggak mau pusing.
Kita bisa cari babysitter yang banyak, cetus Geraldian enteng. Hartaku masih cukup untuk menyewa 12 babysitter sekalipun. Miranda tertawa keras, kepalanya bahkan sampai mendongak ke atas. Astaga Geral, kamu bikin aku pengen jitak kepala kamu. Ayolah Mir, beri aku 12 anak. Astaga, Geral, Miranda membentak kesal. Kamu pikir mengandung itu kayak makan cabai rawit, sekali makan langsung pedas. Aku mesti berjalan membawa bayi besar di perutku selama 9 bulan, belum lagi melahirkannya. Kamu mau bunuh aku secara diam-diam. Selama kamu hamil, kamu boleh nggak ngapa-ngapain Mir, layani saja aku. Mesum, Geraldian terkekeh geli. Katanya perempuan hamil itu nafsuan, aku nggak sabar nunggu itu. Astaga Geral, kuping anak aku jangan kamu nodai. Janin di perut kamu belum ada kupingnya kali, Mir. Kata siapa? Aku sudah cari-cari referensi di internet. Aku Geraldian bangga. Ayah baik, kan aku. Ayah yang baik nggak menodai anaknya dengan kalimat mesum, Geral. Geraldian turun dan mengecup kembali perut Miranda. Kapan sih dia bisa nendang? Katanya kamu sudah cari referensi, harusnya kamu lebih tahu dong di usia kandungan berapa dia mulai bisa bergerak, ledek Miranda. Aku tahu, aku cuma nggak sabar. Kamu mau anak ini perempuan apa laki-laki? Apa saja asal dia sehat, kata Geraldian menyentuhkan kupingnya ke perut Miranda. Ada suara, Mir. Suara apa? Cacing perut kamu, jawab Geraldian. Bersambung. 241. Kamu mau anak ini perempuan apa laki-laki? Miranda tidak bisa menahan diri mempertanyakan hal ini. Sudah jadi hal wajar bagi setiap orang tua memikirkan apa jenis kelamin janin yang ada dalam kandungan. Ini seperti teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Bahkan saking menariknya, sebelum USG tercipta, para ibu hamil seringkali melihat tanda-tanda tertentu sebagai ciri jenis kelamin janin yang dikandung. Seperti bentuk perut ibu hamil, bentuk payudara, linea nigra, jerawat, warna urin bahkan posisi tidur sang ibu. Prediksi tersebut memang tidak 100% akurat, namun sampai sekarang masih digunakan sebagai tanda-tanda. Contohnya bila perut sang ibu cenderung di bawah, atau bentuknya membulat sempurna, maka janin yang dikandung adalah laki-laki. Apa saja asal dia sehat, kata. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Apa saja asal dia sehat, kata Geraldian menyentuhkan kupingnya ke perut Miranda. Mau dia perempuan atau laki-laki, asal dia sehat itu udah cukup buat aku. Kamu nggak mau punya anak perempuan? Mau, tapi laki-laki juga tidak apa-apa. Miranda mendengus. Bisa penuaan dini aku kalau ada 3 lelaki di villa. Seru tahu, Mir. Arai jadi punya teman. Teman ribut, seru Miranda mendengus. Geraldian tiba-tiba menggeser tubuhnya mundur. Kepalanya berbaring di perut sang kekasih dengan kuping tepat di pusar Miranda. Sebentar Mir, jangan gerak. Kenapa? Tanya Miranda mengernyit. Aku dengar suara, jawab Geraldian antusias. Suara apa? Tanya Miranda turut antusias. Otaknya yang tahu kalau usia kandungannya belum cukup untuk membuat janin di dalam perutnya mengeluarkan suara mendadak buntu karena antusiasme yang diberikan Geraldian. Cacing perut kamu, jawab Geraldian polos. Plak, Miranda menoyor dahi lelaki itu dengan telunjuknya. Saking gemasnya karena ucapan aneh Geraldian. Nggak lucu sama sekali, Geral. Tapi tadi kamu sempat senyum dikit. Kiki Geraldian bertumpu pada sikut dan mencuri ciuman Miranda dengan cepat. Makasih ya, sayang, udah mau kasih lelaki seberengsek aku bayi lagi. Setelah kamu kasih aku bocah semenakjubkan Arai. Ada apa dengan namaku? Sebuah suara langsung membuat sepasang kekasih yang bergelung di atas ranjang itu terlonjak kaget. Miranda beringat mundur sembari merapikan letak bajunya yang terangkat karena Geraldian tadi sempat membukanya untuk bersentuhan langsung dengan perut Miranda. Sementara Geraldian langsung meloncat turun dari ranjang Miranda. Hai, Rai, sapa Geraldian kikuk menggaruk lehernya. Apa kabar? Kita baru saja bicara tadi di luar. Arai menjawab polos. Miranda berdeham menyamarkan kikikannya. Geraldian yang bertubuh tinggi besar tampak bodoh di hadapan putranya. Bagaimana kabar mama? Apa obatnya sudah masuk? Ya, morning sickness-nya hari ini tidak terlalu parah, jawab Miranda tersenyum. Dipandangnya sang putra, yang kini diam tak berekspresi. Miranda sudah kebal omong-omong dengan raut datar begini. Itu karena aku yang menyuapi ibumu, kata Geraldian percaya diri. Miranda berdeci.
Terlalu percaya diri. Aku senang kalian sembuh, kata Arrai pelan. Ada nada bahagia yang coba bocah 8 tahun itu sampaikan dari nada datarnya. Miranda tersenyum penuh, dibawanya tangan sang putra dalam genggaman dan mengelusnya pelan. Ini berkat kamu, Rai. Kalau bukan kamu yang membawa Dokter Bagas, ibu dan ayah mungkin sudah meninggal. Dalam diam, di atas sofa panjang Geraldian lahap pemandangan paling mengharukan itu dengan mata berurai air mata. Beberapa bulan yang lalu, dia masih Geraldian Rasongko yang terjebak dengan hubungan aneh bersama Lina. Disopiri Rasongko Wijoyo yang serakah. Semesta berbaik hati memberinya takdir yang baik dengan menghadirkan Miranda dan Arrai. Dan sekarang ditambah janin di perut Miranda. Aku melakukannya untuk kalian, jawab Arrai pelan. Terima kasih, Rai. Geraldian turut menyumbang pembicaraan. Oh ya Geral, setelah dibolehkan keluar, aku mau ke panti jompo melihat ayahku. Aku punya rencana membawanya keluar, aku ingin tinggal dengannya. Dari keluarga kandung, Miranda cuma punya ayahnya. Ibunya sudah meninggal dan semua keluarganya juga lost kontak. Dalam setiap karir suksesnya, kepala Miranda selalu dipenuhi dengan mimpi sederhana tentang hidup bersama. Tentu saja kita akan menemuinya, kata Geraldian menimpali. Kita perlu restunya untuk melangsungkan pernikahan. Aku ingin tinggal dengannya, kata Miranda menekan kembali keinginannya. Ya, kita akan membawanya tinggal hidup bersama kita. Geraldian mengangguk yakin. Aku sudah merencanakan membeli rumah. Bukankah villa sudah cukup? Kita akan berkeluarga, Mir, villa saja tidak cukup. Kita perlu rumah besar untuk menampung semua anggota keluarga. Termasuk ayah kamu. Pembicaraan tentang keluarga memang sudah sering mereka jadikan topik pembicaraan. Entah itu dalam bentuk angan-angan atau bahkan rencana yang hendak mereka wujudkan. Namun kali ini lain, ada Arrai yang menyempil dalam rencana mereka. Bocah itu memang masih kecil, tapi dari beberapa pengalaman semua orang jelas tahu usia tidak membuat Arrai bersikap selayak umurnya. Dia dewasa lebih cepat dengan pemikiran yang dewasa. Miranda dan Geraldian jelas gugup setengah mati dalam pembicaraan yang melibatkan sang anak ini. Benar, kan, Rai? Tanya Geraldian memancing pendapat Arrai. Ya, kita perlu rumah. Naira mungkin harus diberi kamar. Miranda tersenyum cerah. Kamu sepeduli itu ya sama Tante Naira sampai memikirkan kamarnya. Siapa yang peduli padaku? Orang yang dibicarakan tiba-tiba datang ke dalam ruangan. Naira si nyentrik, yang kali ini tampil dengan baju tipis yang menampilkan dalaman bra berendahnya. Tidak ada yang peduli denganmu, lupakan. Kata Arrai menimpali. Dia berbalik dan sengaja menabrak bahu sang tante demi keluar dari pintu. Oh ayolah, apa salah aku sih sampai bocah itu terus ketus seperti itu, seru Naira mendelik, mengangkat bahu tak mengerti. Dia cuma malu Nai, sebenarnya dia sangat peduli. Miranda mengoreksi ucapan Naira. Tadi kami baru saja membicarakan rumah baru dan Arrai memberi kami usul untuk membuatkanmu kamar. Naira melingok tak percaya, dia. Bocah sangklek itu merencanakan kamar untukku. Ya, benar, jawab Geraldian membenarkan. Benar-benar ajaib, seru Naira mendengus. Padahal kelakuan bocah itu cuma membuatku kesal saja. Nah dan kenyataannya dia memang memperdulikanmu. Oh ya, apa kabar kakak ipar? Apa kandunganmu sudah membaik? Miranda mengangkat bahu, menunjuk kondisi dirinya yang membaik. Seperti yang kamu lihat, aku sudah cukup membaik. Bagaimana morning sickness-nya? Hari ini tidak terlalu buruk. Naira meringis. Aku jadi memikirkan ulang untuk menikah melihatmu kesusahan seperti ini. Aku yakin semua perempuan juga mengatakan hal yang sama seperti ucapanmu ketika melihat susahnya mengandung. Tapi nanti akan ada lelaki yang membuat kamu setengah mati ingin hamil Nai. Seperti Miranda kepadaku, kata Geraldian angkuh. Cih, Deci Naira mendengus menatap sang kakak. Bersambung. 242. Miranda sudah lebih dulu menapaki kehidupan terjal menjadi orang tua. Dia punya Arrai di usianya yang muda dengan kondisi yang tidak normal gadis-gadis usianya. Bisa dibilang, tatkala bayi mungil keluar dari jalan persalinan miliknya, semesta sudah membuat Miranda untuk jadi dua sosok. Menjadi ayah dan ibu sekaligus bagi sang bayi. Miranda ditinggalkan ibu kandungnya ketika usianya masih kecil. Dia baru sekolah dasar, masih belum mengerti kenapa sang ibu yang dia sayangi tiba-tiba menghilang dan harus dikubur. Kebingungannya makin menjadi tatkala sosok ibu baru dan kakak tiri datang di rumahnya. Miranda masih kecil,
Dia belum tahu bagaimana caranya protes pada sang ayah punya ibu yang kadang membeda-bedakan antara dirinya dan sang kakak. Sampai dia menginjak usia dewasa, pikirannya hanya mendefinisikan orang tua sebatas ayah saja. Ayahnya yang selalu berdiri di garda terdepan untuk membelanya. Lelaki pertama yang mengajarinya survive di hidup yang terjal. "Kamu hamil, Nak?" Pertanyaan itu muncul dari bibir pucat kehitaman sang ayah. "Ya." Setelah tidak sabar menunggu kapan Dokter Firman mengizinkan mereka keluar, akhirnya Geraldian membawa Miranda ke panti jompo dengan tubuh yang benar-benar pulih. Panti jompo kasih sayang ini adalah manifestasi kehidupan yang membuat Miranda tidak berhenti menghela nafas sedari tadi. Titik puncak kehidupan manusia adalah renta. Dan Miranda baru sadar kalau ayahnya memang sudah serenta ini. "Iya, aku dan Geraldian sedang memikirkan pernikahan," jawab Miranda menelan sendiri air matanya. Dia meraba rahang sang ayah yang sudah tak mulus lagi. Bukan cuma gurat renta yang tergambar melainkan sendu dan lelah yang berbaur. "Maaf udah lama nggak datang ke sini. Aku banyak masalah kemarin-kemarin." Masalah yang tidak dia ceritakan dan berisiko membuat ayahnya khawatir. Biarlah cerita yang lalu tersimpan di dalamnya sendiri tanpa perlu Miranda korek-korek lagi. Penculikan, pelecehan seksual, tersesat dan hampir mati di gurun pasir sampai terjatuh dari ketinggian ratusan meter ke dalam birunya samudera. Biarkan itu semua jadi cerita menakjubkan yang akan Miranda ceritakan saat semuanya sudah kondusif. "Arai mana?" Miranda mengusap kedua matanya dengan ujung lengan baju. "Dia tidak bisa datang, ada sesuatu yang harus dia kerjakan." "Kamu kurusan, Nak. Apa kamu tidak bahagia? Apa lelaki itu membuat kamu tidak bahagia?" Sudah jadi naluri seorang ayah menginterogasi orang-orang yang masuk dalam lingkup anak-anaknya. Miranda dengan cepat menggeleng. Ini cuma efek kehamilan. Ayahnya tersenyum tulus. Ayah juga punya firasat baik. Geraldian sepertinya lelaki baik. Mata lelaki renta itu menatap punggung Geraldian yang sengaja menepi memberi ruang privasi bagi Miranda dan ayahnya. Tadi mereka sempat kenalan sebentar sebelum Geraldian pamit undur diri. "Ya, dia sangat baik. Dia juga mengizinkan ayah tinggal bersama kami," kata Miranda antusias. "Ayah mau kan tinggal sama aku?" "Miranda," suara kesiap yang disusul langkah kaki berderap membuat Miranda tersentak. Tubuhnya bisa saja terjatuh karena tidak kuat menahan sentakan pelukan dari perempuan yang sangat dia kenal ini bila Geraldian tidak berlari cepat dan menahan bahunya. "Hati-hati," seru Geraldian tidak menyembunyikan nada tidak sukanya. Tapi sang ibu tiri, yang tidak pernah memberi Miranda kasih sayang selayaknya seorang ibu kandung malah abai terhadap peringatan Geraldian dan sibuk membelai wajah Miranda. "Kamu kemana aja, Nak? Ayah dan ibu udah nahan rindu pengen ketemu kamu, tapi kami nggak tahu kamu ada di mana. Alamat yang kamu kasih ke ayah dulu hilang nggak tahu kemana," cerocos ibu tiri Miranda pura-pura terisak. Miranda mendengus. Dia sudah hidup puluhan tahun dengan kepura-puraan ini dan tidak bingung lagi menentukan mana manipulasi dan mana yang fakta. Ibu tirinya jelas-jelas sedang menarik simpati dirinya dan Geraldian agar memberinya cipratan materi. Miranda mendongak. Masalah kedua datang. Velo turun dari ojek online dan terang-terangan menatap Miranda dan Geraldian bergantian. Bahkan perempuan yang masih saja menomorsatukan style pakaian itu tidak menyembunyikan decak kagumnya melihat Porsche Boxster milik Naira yang terparkir di depan panti. Gadis liar Velo jelas tidak buta dengan harga Porsche Boxster yang fantastis. Untuk kedua kalinya, Miranda hanya pasrah menerima pelukan kedua. Dia sama sekali tidak tertarik membalas. "Astaga, ini benar kamu, kan? Kamu kemana aja, Mir? Berhenti pura-pura peduli," seru Miranda dalam benaknya. Manik Velo kemudian bergulir dan mampir di wajah Geraldian. "Siapa dia, Miranda?" Geraldian yang tidak tahu apa-apa mengulurkan tangan kanannya yang langsung dijabat Velo. "Aku Geraldian, calon suami Miranda," jawab Geraldian mantap. "Aku Velo, kakak Miranda," timpal Velo. Namun kelakuan matanya dengan ucapannya tidak selaras. Matanya dengan lancang menelusuri postur tubuh Geraldian dengan tatapan penuh binar. "Aku baru tahu kamu punya kakak, Mir," kata Geraldian. "Kakak tiri," jawab Miranda pelan. Dalam diam membisu dia lepas tautan tangan Velo di tubuhnya dan bergerak mundur demi merapat pada Geraldian. Jujur, kehadiran Velo dan ibunya membuat Miranda merasa terintimidasi. Dia tidak suka. "Apa kamu adalah ayah dari anak Miranda?" Geraldian tidak mengerti akan kemana arah pembicaraan kakak tiri Miranda ini, tapi tak urung dia mengangguk.
Membenarkan pertanyaan Velo. Takdir yang bagus memang ya, kalian dipertemukan di bar karenaku, kata Velo Jumawa. Tatapannya mulai merendahkan sang adik tiri. Miranda merasakan ubun-ubun kepalanya serasa dibasuh lahar panas. Miranda pernah merasakan kejamnya pengkhianatan seorang kakak tiri yang dia percayai. Tapi demi apapun, menceritakan kejadian pahit itu di depan ayah kandungnya adalah hal yang tidak pernah Miranda pikirkan sepanjang eksistensinya sebagai seorang anak. Miranda berprinsip jika masalah kelamnya dirinya tak perlu diungkit-ungkit. Apa maksudmu, karenaku? Tanya Geraldian kebingungan. Aku yang menaruh obat perangsang di minuman Miranda dan membuat kalian bertemu. Akulah orangnya, Geraldian. Karena sekarang kalian sudah bahagia dan tampaknya kamu sangat kaya, apakah aku orang yang berjasa mempertemukan kalian tidak diberi imbalan setimpal? Plak, Miranda tidak tahu kekuatan dari mana yang membuatnya mampu menamparkan pipi kanan Velo sampai rahang gadis itu menengok ke samping. Apa maksudmu menamparku, sialan? Desis Velo berang. Apa yang dikatakan Velo benar, Miranda. Kamu diberi obat perangsang olehnya. Ayah bertanya pilu. Miranda mencengkeram jemarinya menahan geram. Ya, dia mengkhianatiku, ayah. Dia berencana menjual keperawananku kepada pria hidung belang hanya untuk melunasi hutang-hutangnya, jawab Miranda bergetar. Geraldian membeku di tempatnya. Dia baru tahu fakta ini. Dan rasanya kepalanya baru saja dihantam benda tumpul sampai rasanya mati rasa. Bersambung, 243. Jadi kamu dijebak. Setelah berdua duduk di dalam Porsche Boxster, Geraldian coba mengurai benang kusut di pikirannya dengan bertanya. Demi apapun sejak di panti jompo tadi, dia menahan diri agar tidak meledak. Dia punya pengendalian emosi yang lemah dan itu membuatnya mencengkeram kemudi untuk menahan diri dari teriakan yang ingin sekali dia lepaskan. Ya, Velo membawaku ke bar setelah aku memintanya menemaniku. Aku habis putus dari Diman, mantan pacarku saat itu, jawab Miranda pelan. Wajah pucatnya masih sembab pasca pertengkarannya dengan keluarga tirinya. Dia tidak habis pikir ada manusia sepicik itu. Menjebak dirinya di bar yang penuh pria hidung belang, menelantarkannya sendirian dan menjadi awal mula kehancuran Miranda. Lalu sekarang setelah semua terjal sudah Miranda injak, Velo tahu-tahu datang meminta imbalan. What the hell? Apa perempuan itu hanya menggunakan otaknya untuk belanja tanpa punya sedikit kecerdasan? Jadi, obat perangsang itu jebakan. Ulang Geraldian lebih jelas. Yang Geraldian tahu dari cerita Miranda dan kilasan ingatan, dia memang melakukan hubungan semalam dengan Miranda karena perempuan itu dipengaruhi zat afrodisiak. Geraldian tidak tahu kalau zat itu merupakan jebakan dan bukan karena sengaja ditenggak. Ya, jawab Miranda tergugu. Kamu tahu Geral, rasanya seperti mimpi buruk saat terbangun di ranjang yang tidak aku kenal dengan kondisi tubuh telanjang. Hatiku nggak sebaik itu memaafkan Velo begitu saja. Butuh waktu yang panjang sampai aku nggak tahan dan pergi ke Inggris. Geraldian menghela napas, bertanya menyorot jalanan yang padat merayap. Porsche Boxster sang adik dia bawa merayapi jalan raya. Tapi selama itu, aku cuma diam karena nggak mau ayah terbebani. Aku udah nggak perawan dan itu cuma gara-gara one night stand, lirih Miranda terisak. Sungguh perih membuka luka lama yang sudah dia kubur rapat-rapat. Tapi bahkan perempuan jahat itu sama sekali tidak meminta maaf. Maaf, satu kata penuh makna itu terlontar begitu saja dari bibir Geraldian. Entah untuk alasan apa, Geraldian merasa dia tidak jauh berbeda dari Velo. Ingatan demi ingatan mulai datang bersalaman. Dia ingat sebagian sekarang. Aku sadar waktu melakukannya. Maaf karena sudah menjadi lelaki brengsek untukmu. Miranda menghapus jejak air mata di kedua pipinya. Perempuan yang tengah hamil muda itu mengurut pangkal hidungnya mengusir pening yang melanda. Entah itu kamu atau bukan, aku akan tetap berakhir di ranjang seseorang. Ya, obat perangsang yang Velo taburkan di gelasnya memberi peran maksimal membuatnya liar. Dan rasanya rasa sakit itu kembali digores saat dengan bodohnya dia malah minta bayaran. Miranda terkikik sarkas. Dia memang mengerikan. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Bayi kita akan ikutan stres, pinta Geraldian mengelus paha terbuka Miranda. Miranda mengangguk patuh. Tidak demikian dengan otaknya yang lancang memutar reka adegan beberapa jam yang lalu di panti jompo kasih sayang. Aku yang menaruh obat perangsang di minuman Miranda dan membuat kalian bertemu. Akulah orangnya, Geraldian. Karena sekarang kalian sudah bahagia dan tampaknya kamu sangat kaya,
apakah aku orang yang berjasa mempertemukan kalian tidak diberi imbalan setimpal? Tanpa diriku mungkin kalian selamanya tidak akan pernah bertemu. Plak, satu tamparan mendarat mulus di pipi mulus Velo. Sang pelaku yang kini diumpati Ibu Tiri sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Apa maksudmu menamparku? Hah? Teriak Velo berang. Itu pantas untuk perempuan tak ber-IQ sepertimu, desis Miranda meringsek maju hendak mengincar rambut ombre kakak tirinya. Namun usahanya digagalkan Geraldian yang siap sedia merangkum pinggang perempuan itu dan menariknya keras sampai membentur dada Geraldian. Lepasin aku, Geral, aku ingin menamparkan perempuan menjijikkan itu. Tenanglah, Miranda. Apa benar yang dikatakan Velo itu, Miranda? Sebuah tanya penuh keterkejutan itu berasal dari sang ayah. Miranda menggigil ketakutan. Kalau Geraldian tidak mendekapnya sekarang, sudah dipastikan Miranda akan limbung ke tanah. Ya ayah, dia mengkhianatiku. Dia berencana menjual keperawanan aku kepada pria hidung belang hanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Bak mendekat guntur di siang bolong, sang ayah tersungkur ke belakang karena tidak kuat menerima informasi semengerikan itu. Baginya, sang anak tiri memang agak bebal dan sulit diatur, tapi tidak pernah terlintas bahwa Velo bisa berbuat sejahat itu. Aku ke Inggris bukan untuk belajar, ayah, tapi karena ingin melarikan diri dari perempuan menjijikkan itu, desis Miranda menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Apa semua itu benar, Velo? Napas Velo memburu. Tatapan tajamnya yang serupa belati sudah menjawab semuanya. Plak, tamparan dari sang ayah menggenapkan jumlah tamparan yang Velo terima hari ini. Ibu tiri Miranda yang punya hubungan tak kasat mata dengan sang anak kandung berdiri menerjang sang suami. Apa maksudmu menamparkan anakku? Hah? Dia sudah berbuat buruk pada adiknya, seru ayah menggelegar. Tapi aku butuh uang, salah siapa aku sampai punya hutang? Velo jelas tak mau disalahkan dan langsung menyalak galak. Para penghuni Jompo sudah berkumpul saling berbisik memandang mereka sebagai tontonan. Miranda menyentuh lengan Geraldian karena tidak kuat menahan serangan batin. Aku mau pulang, cicit Miranda. Ya, kita akan pulang, timpal Geraldian mengangguk. Geraldian langsung menggiring Miranda memasuki mobil karena khawatir Miranda bisa saja pingsan di sana karena banyaknya tekanan yang dia terima hari ini. Ayah Miranda yang sedang menimpali istrinya dia sela dengan ucapan pamit ditambah janji akan mengunjungi lagi dalam waktu yang dekat. Tujuan mereka datang ke panti untuk membawa ayah Miranda tinggal bersama malah tak tersampaikan karena adanya Velo dan ibunya yang mengganggu. Aku mau ke apartemen, cetus Miranda tiba-tiba. Tidak, kita ke villa saja. Aku mau ke apartemen, ulang Miranda dengan sorot mata tegas. Apartemen tidak aman, Mir. Herlan masih belum ditangkap. Please, jangan berbuat sesuatu yang bikin aku khawatir. Oke, baiklah, kita ke villa saja. Geraldian menolehkan kepalanya, lelaki itu menurunkan rem tangan dan meraih jemari Miranda yang berada di atas paha perempuan itu. Aku protektif begini karena khawatir padamu, sayang. Aku tidak ingin sesuatu terjadi lagi padamu. Iya aku tahu, timpal Miranda ketus. Tahu tapi kok jawabannya ketus kayak gitu. Geral, bisa tidak berhenti bicara. Ucapan kamu bikin kuping aku sakit. Oke, Miranda menepis segala macam sentuhan dari Geraldian. Dia kesal karena keinginannya untuk mengunjungi apartemennya digugat Geraldian. Kita mampir ke restoran dulu ya. Kamu mau makan apa? Terserah, nggak ngidam makanan apapun. Nggak, ketus Miranda. Oke, bersambung. 244. Jika ada obat penghapus kesedihan, Geraldian rela menjual apapun untuk membeli obat itu. Dokter Firman sudah menjelaskan kalau kondisi tubuh perempuan hamil memang kacau balau oleh hormon yang meledak. Morning sickness yang menyulitkan dengan perubahan emosi yang tidak diduga. Semua itu sudah cukup sulit, dan lebih sulit lagi ketika Miranda memporsir psikisnya untuk memikirkan sikap tak baik keluarga tirinya. Geraldian menuangkan wine ke gelas berkaki lalu menenggaknya dengan kasar. Maaf, aku melamun, kata Miranda tersentak oleh suara denting gelas beradu dengan meja kaca. Tatapan mata kosong itu menyasar Geraldian, memberi tatapan penuh permintaan maaf. Tubuh kecil kamu itu membawa dua nyawa, Mir. Jangan bebani psikis kamu memikirkan sesuatu yang tidak penting, timpal Geraldian menghela napas. Dia sorot lilin-lilin aromaterapi yang disebar di atas meja mereka. Sebuah candlelight dinner dia berikan untuk menghibur Miranda. Maaf, ulang Miranda, kalau semua ini nggak bikin kamu merasa senang, sebaiknya kita pulang.
Miranda sebenarnya tidak enak harus pulang dari restoran mewah yang sudah Geraldian reservasi, tapi kondisi moodnya benar-benar berantakan. Semua lilin-lilin yang mengeluarkan wangi menenangkan anehnya malah membuat hidungnya mengernyit, wangi mawar ini membuatnya mual. Tapi tolong habiskan malam-malamnya ya. Miranda mengangguk patuh. Maaf harus membuat kamu kecewa, Geralt. Tapi perasaanku memang tidak enak. Aku ingin istirahat. Tidak apa-apa, kata Geraldian maklum. Harga sewa restoran ini yang harus dia bayar tidak akan sebanding dengan kenyamanan Miranda yang tidak ternilai harganya. Tujuan dia menyewa makan malam privat seperti ini juga demi kebaikan mood Miranda. Jika Miranda tidak nyaman di sini, maka pilihannya memang pulang. Sudah, Geralt, aku kenyang, kata Miranda mendorong mangkuk nasi gorengnya. Nasi goreng seafood itu dipesan atas permintaan Miranda sendiri. Geraldian menghela napas lagi. Coba paksakan dimakan semua. Aku mual lagi, keluh Miranda meringis. Sini biar aku habiskan, kata Geraldian. Miranda mendorong piringnya ke depan Geraldian. Tanpa merasa jijik lelaki itu menggunakan sendok bekas Miranda untuk menghabiskan nasi gorengnya. Dalam diam, bersama denting sendok beradu dengan piring, Geraldian tekuri kecewanya sendirian. Padahal candlelight dinner ini adalah salah satu misinya melamar Miranda dengan cara romantis. Mereka memang sudah sepakat akan melangsungkan pernikahan sebulan lagi, namun rasanya semua itu tidak sempurna tanpa lamaran romantis. Pagi tadi setelah membuat reservasi restoran incarannya, Geraldian sudah membeli buket bunga lili dan menyiapkan cincin. Cincin itu sudah masuk saku, namun urung dikeluarkan melihat betapa pucatnya muka Miranda. Nanti langsung pulang ya, Geralt. Aku capek banget, kata Miranda lemas. Iya, Mir, aku habiskan nasi ini dulu. Aku benar-benar capek, keluh Miranda memijat pangkal hidung mancungnya. Apa perlu kita ke rumah sakit? Mual yang berlebihan katanya bisa menyebabkan dehidrasi dan kekurangan cairan yang berakibat tubuh lemas. Tidak perlu, aku cuma butuh tidur. Oke, 1 jam kemudian mereka sudah sampai di villa dan Miranda langsung naik ke lantai atas. Geraldian menyelesaikan urusannya terlebih dahulu di bawah sebelum mengikuti Miranda ke lantai atas. Di villa ini hanya ada mereka berdua. Arai dan Naira baru akan datang minggu depan, katanya ada urusan yang harus mereka urus. Terlebih urusan Herlan juga belum menemukan titik terang. Miranda, sudah tidur? Belum, jawab Miranda pelan. Tubuhnya sudah tertanam sepenuhnya di dalam selimut putih tebal. Wajahnya bahkan masih dilapisi make up. Mungkin saking lelahnya perempuan itu jadi tidak sempat membersihkan riasannya dengan micellar cleaning water. Geraldian mengangguk. Dia buka jas Armani dan menyampaikannya di atas kasur bagiannya. Tanpa dia sadari sebuah kotak beludu jatuh ke lantai mencipta suara yang kontras dengan keheningan. Terlalu sibuk dengan pikirannya, Geraldian sampai tidak menyadari kotak cincinnya jatuh. Yang mendengar suara benturan itu malah Miranda. Begitu tubuh lelaki berkemeja putih itu hilang di kamar mandi, bersamaan dengan Miranda yang terbangun dan memungut kotak cincin itu. Tanpa perlu membukanya Miranda sudah hafal di luar kepala kotak itu berisi apa. Geraldian pernah beberapa kali melamarnya dengan kotak ini, jadi tidak terlalu asing lagi. Jadi, candlelight dinner tadi sebenarnya untuk melamarnya. Untuk memberinya cincin ini, Miranda tersenyum kecut menyalahkan dirinya sendiri atas gagalnya rencana Geraldian. Dia sudah menggagalkan misi Geraldian dan ini jelas membuatnya merasa bersalah. Miranda menyibak selimut dan bangkit berdiri. Tujuannya adalah meja rias. Aku tidak suka kalau ciuman dan kamu pakai lipstik, kata Geraldian dulu sehabis mereka bercinta di sofa kantor. Miranda meneteskan micellar cleaning water miliknya ke atas kapas. Diusap-usapkannya kapas tersebut ke permukaan kulitnya. Jejak noda make up yang kecoklatan langsung terlihat di kapas. Miranda ulang kegiatan itu sampai wajah pucatnya benar-benar terlihat jelas. Ya, beginilah dirinya saat sedang hamil. Persis seperti 8 tahun yang lalu ketika mengandung Arai. Kehamilan selalu saja memforsir kesehatan tubuhnya. Semoga kamu kuat ya, nak, kata Miranda lirih mengusap perutnya. Loh, aku kira kamu tidur, seru Geraldian menutup pintu kamar mandi. Miranda menoleh lemah, senyum cerahnya terbit. Aku nggak mau jerawatan jadi usahain buat menghapus make up dulu. Geraldian melepas kemejanya di depan Miranda. Begitu dada six-pack-nya terpampang nyata, Miranda tidak bisa menahan diri membawa pinggang Geraldian ke depan tubuhnya untuk memudahkannya mengecup di sana. Mir, panggil Geraldian tercekat. Miranda menaikkan kecupannya ke atas.
Geraldian mengerang tertahan. Kepala lelaki itu sampai mendongak ke atas merasakan dadanya dicumbu sang kekasih. "Aku buka baju buat tidur lo, sayang, bukan mancing kamu," kata Geraldian terkekeh. Geraldian memang punya kebiasaan aneh, dia tidak bisa tidur jika tidak melepas bajunya. Baginya tidur telanjang dada itu sudah jadi aturan tak kasat mata yang dia buat sendiri. Bibir tipis Miranda sudah menjejak kulit sensitif leher Geraldian. Begitu wajah Miranda menjauh, Geraldian tidak bisa menahan dirinya merengkuh rahang perempuan pucat itu dan merangkum bibir Miranda dengan bibirnya. Kesiap kecil tidak Geraldian hiraukan. Bayangan percintaan mereka di istana mafia kembali terulang dalam otak masing-masing. Geraldian memindahkan kecupannya ke leher Miranda, mencecap titik lembut sang kekasih sembari mengizinkan Miranda bernafas sebentar sebelum kembali dia lumat bibir menggiurkan tersebut. "Aku mau kamu sekarang juga, Geral," lirih Miranda terengah. "Tapi kata Dokter Firman kita belum boleh melakukannya, Mir," timpal Geraldian parau. "Aku lebih tahu kondisiku dibanding dokter, Geral," isak Miranda mengerang merasakan mulut Geraldian bermain-main di titik sensitifnya. Ini salah. Tapi Geraldian jelas tidak punya pengendalian diri yang cukup besar. Bukannya menolak, dia malah menuruti keinginan Miranda dengan membopongnya ke atas ranjang. Bersambung 245. Bukan tanpa alasan perempuan yang sedang hamil muda tidak diperbolehkan bersenggama dalam kurun waktu tertentu. Dokter Firman bilang hormon yang meledak di dalam tubuh Miranda merangsang tubuh perempuan itu agar siap mengandung janin. Mulai dari persiapan air susu dengan membludaknya hormon estrogen, dinding rahim yang disesuaikan sampai sensitifnya leher rahim. Tanpa foreplay yang cukup, Miranda bisa saja mengalami pendarahan. Tolong ya Pak Geraldian, hal ini harus diingat baik-baik. Terlebih kondisi ibu Miranda memang sangat lemah pasca PTSD yang beliau alami. Kalimat Dokter Firman itu terus terngiang-ngiang dalam kepala Geraldian. Kalimat itu serupa balok kayu yang berulang-ulang menghantam kepalanya. Tatkala kecupannya mulai mendekati pusar Miranda, disitulah balok kayu itu berubah jadi bom yang meledakkan gairah di dalam tubuh Geraldian. Mengeratkan rahangnya, lelaki itu menarik diri dan langsung masuk kamar mandi. Kucuran air menandakan Geraldian tengah mengguyur dirinya di bawah shower. Miranda berguling agar bisa menarik selimut. Ini seperti mimpi buruk. Gairahnya yang membumbung tinggi harus diredakan dengan rasa sakit yang teramat membekas. "Sialan," umpat Miranda menggigit bibir. Mir," sebuah guncangan kecil bersama bisikan halus terasa di kuping Miranda. Perempuan yang sudah lelap itu terengah tatkala sesuatu yang hangat mengabsen kulit lengannya yang sensitif. For your information, Miranda sama sekali tidak memakai baju apapun di balik selimut ini. Dia terlalu marah ketika melihat Geraldian pergi tanpa menuntaskan gairah mereka. "Ngapain kamu kesini? Nggak cukup bikin aku ngerasa tertolak," sengit Miranda menepis kecupan Geraldian yang mulai menjalari punggungnya. "Aku takut, Mir. Aku takut kamu dan bayi kita kenapa-kenapa," lirik Geraldian menatap punggung sang kekasih dengan sorot penuh luka. "Aku juga tertekan harus menahan ini lama-lama." "Aku bukannya nolak kamu, sayang," tambah Geraldian lirih. "Kamu tahu seberapa banyak kadar cintaku sama kamu. Kamu nggak usah ragu lagi pada hal itu, sayang." "Ya udah, aku mau tidur," cicit Miranda terisak. "Aku udah nggak mood lagi. Kita bisa meredakan gairah ini tanpa melukai bayi kita, Mir," ucap Geraldian membalik bahu Miranda agar terlentang. "Tadi aku cari referensi di internet di kamar mandi." "Serius ini?" pekik Miranda melongo. "Aku pikir kamu di dalam kamar mandi." "Enggak lah," seru Geraldian tidak terima. "Aku cari informasi." "Sampai segitunya?" tanya Miranda memerah. Dia tidak tahu untuk urusan begini saja Geraldian begitu perhatian padanya. "Tentu saja, aku nggak mau bayiku nanti ngeces." "Serius ini Geral, ini bukan keinginan bayiku," kata Miranda terkekeh. "Masa dia pengen gituan sih? Bisa saja, mungkin dia mau ditengokin ayahnya." "Astaga, Geral, mulut kamu ya, mau nggak?" tanya Geraldian mengecup sudut bibir Miranda pelan. "Aku udah tidur tadi, mulutku bau naga," kata Miranda terkekeh. "Bantu aku duduk, Geral." Geraldian menarik kedua bahu sang kekasih dan menariknya berdiri. Mereka sudah punya anak, itu sudah menjelaskan seberapa intim hubungan mereka, namun Miranda tetap saja malu harus telanjang di depan Geraldian. Menggunakan selimut, perempuan itu coba jadikan kemben dan menyembunyikan ketelanjangannya. "Nggak usah ditutup juga, aku udah tahu, sayang." "Diam dulu jangan mesum," bentak Miranda ketus.
Perempuan itu menjangkau nakas dan barulah Geraldian sadar kotak beludru berisi cincin ternyata dari tadi ada di sana. Lo itu kotak beludru aku. Siapa lagi? Seru Miranda mendengus. Kamu tadi ngajak aku candlelight dinner buat lamaran, kan? Tanya Miranda to the point. Geraldian diam 1000 bahasa. Maybe perasaannya atau mungkin egonya tersentil mengetahui misi rahasianya dikuak begitu saja. Miranda memutuskan menambahkan pernyataan karena kekasihnya yang diam 1000 bahasa. Maaf ya tadi aku bad mood parah sampai minta pulang. Lamarannya tidak penting dibandingkan kenyamanan kamu. Akhirnya Geraldian bersuara, lirih dan dalam. Karena lamaran romantisnya gagal, gimana kalau sekarang saja? Aku juga pengen tahu dilamar, tambah Miranda mengukir senyum manis. Serius ini, diranjang, saat kamu lagi telanjang gini. Oh ayolah. Telanjangnya lupain aja. Seru Miranda gemas. Geraldian terkekeh geli. Dia rengkuh wajah perempuan nomor 1 di hidupnya itu dan mendaratkan kecupan ringan di dahinya. Khidmat sekali, sampai matanya memejam demi menikmati rasanya mencium perempuan yang paling dia inginkan di hidupnya. Nanti saja lamarannya. Mau ada candlelight dinner episode kedua. Goda Miranda terkikik. Tentu saja. Kalau kamu mau dilamar di ketinggian 3000 mdpl juga aku siap menyewa pesawat, jawab Geraldian tegas. Kalau aku mau nikah di kapal pesiar, maka kita akan menikah di kapal pesiar, jawab Geraldian. Kalau aku mau pernikahan kita ada 9999 bunga lili, maka pernikahan kita akan ada 9999 bunga lili. Bahkan lebih banyak lagi sampai kita tidak bisa bernafas tanpa menghirup wangi bunga tersebut, jawab Geraldian tegas. Serius ini, tidak pernah seserius ini. Kalau aku mau pakai cincin ini hari ini, telanjang begini, aku sudah bilang lupain hal itunya. Astaga, Geral. Miranda memukul kepala Geraldian dengan tangan lemasnya. Geraldian menangkap tangan itu dan malah mengecupnya. Serius pengen pakai cincin hari ini? Miranda mengangguk. Iya. Nah kalau ini permintaan dari babynya. Geraldian mengecup perut Miranda yang dibelit selimut. Kok permintaan adik bayi kita sederhana banget, sih? Kenapa nggak minta ibunya dilamar di pesawat aja? Dia belum tahu kalau ayahnya tajir, ya. Astaga, kamu sesombong ini ternyata ya. Kiki Miranda menoyor dahi sang kekasih. Geraldian menyentuh titik sensitif di leher Miranda, lantas melabuhkan kecupan basah di sana. Aku bakal ngasih kamu hal berharga hari ini. Tapi bukan cincin melainkan yang kamu perlukan. Cincinnya, nanti, di tempat yang lebih layak daripada ranjang ini. Miranda terkekeh geli. Dia rileks tatkala tubuhnya didorong lembut agar meluruh ke ranjang. Geraldian mengangkat kepalanya dan menyelipkan 2 bantal di sana. Kamu adalah ratu malam ini. Dan aku babu. Harus ada analogi seperti itu ya. Tentu saja, karena kamu bakalan dapat double O malam ini, kata Geraldian bergerak turun. Wajahnya sudah ada di depan perut Miranda sekarang. Iseng, dia meniup pusar Miranda dan membuat perempuan itu menggelinjang kegelian. Jadi ini yang kamu dapat setelah cari referensi di internet? Tentu saja, jawab Geraldian menunduk mencecap rasa kulit Miranda. Miranda mencengkram bahu Geraldian karena rasa tak terduga yang pertama kalinya dia rasakan. Ini aman untuk kamu, dan kamu sendiri, apa aman juga? Goda Miranda tertawa kecil. Tentu saja kita akan gantian, jawab Geraldian yang dihadiahi cubitan kecil dari Miranda. Bersambung.